Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin merekam pada sesi pada siang hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di Tatap Maya untuk membahas di modul 1.6. Oke, terima kasih Kak Dodi sudah berhadir. Untuk hari ini kita akan ada pembelajaran 2 jam pembelajaran Kak ya. Oke, izin sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi hal yang bermanfaat bagi diri kita, sekolah kita maupun keluarga kita. Oke, pada sesi kali ini izin saya screen dulu Kak ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Alhamdulillah kita sudah bertemu pada sesi kali ini. Insya Allah minggu ini kita ada satu sesi aja Kak ya. Di hari Kamis ini kemungkinan nanti di minggu depan yang lumayan banyak kita sebelum nanti tatap muka. Kalau minggu depan, kalau dilihat dari jadwal itu ada 3 kali pertemuan tatap maya Kak ya. Jadi untuk sesi ini kita akan membahas tentang modul 1.6 yang dimana di situ ya modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, di sini kita akan melihat perencanaan sih, bagaimana perencanaan dalam pembelajaran PJOK yang akan kita laksanakan, khususnya dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka yang dinaungi oleh pengembangan kompetensi guru PJOK. Oke, seperti biasa, kesepakatan kita bersama adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hati sebelum berbicara, setelah itu hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Silakan kakak juga boleh menyemil atau sambil minum untuk biar bisa lebih fokus dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Mungkin ini yang pertama kita di sesi siang Kak ya. Oke, tujuan pembelajaran kita yaitu capaian umum modul pada sesi kali ini adalah kakak-kakak mampu memahami pembelajaran PJOK yang sesuai standar kurikulum Merdeka. Ya, setelah itu capaian khusus modulnya adalah kakak-kakak mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, jadi mungkin nanti ada perencanaannya kita akan susun Kak ya. Jadi kayak modul ajar atau RPP yang berdasarkan nanti yang kakak akan praktekkan di 30 menit pembelajaran waktu praktek mengajar Kak ya. Nah, di situ kan otomatis ada modul ajar atau RTP. Izin mengingatkan lagi nanti secepatnya atau minggu ini apabila tidak ada kesibukan boleh kakak untuk merekam video pembelajaran selama 30 menit sesuai dengan modul ajar atau RPP yang kakak buat. Di situ pastinya ada tujuan pembelajaran, asesmen, penilaian maupun tahapan-tahapannya Kak ya, dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Oke, halo Kakak semua, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Oke, dengan desain yang mundur Kak ya, seperti yang minggu kemarin kita pelajari.
Akan tetapi pada sesi kali ini kita langsung ke tahapan atau ke modul ajar yang akan kita apa itu namanya ya, kita telaah bersama-sama. Agenda kita sesi ini adalah 1, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan record design. 2, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan record design. Jadi yang pertama kita mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran. Setelah itu kedua, bagaimana kita nanti bisa menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran yang kita buat. Di dalam kelompok nanti kita kelompok jadi satu aja Kak ya, mungkin nanti 1 atau 2 boleh presentasi enggak satu-satu, tapi nanti punya Kakak otomatis masing-masing untuk menyiapkannya masing-masing Kak ya, modul ajarnya boleh di PMM banyak Kak, modul ajar atau RPP otomatis insya Allah Kakak banyak aja punya modul-modul ajar, rancangan pembelajaran yang bisa nanti kita perbaharui bersama-sama berdasarkan record design yang kita sepakati dengan durasi kurang lebih 30 menit nantinya Kak ya. Tapi kalau untuk yang ini boleh aja dulu umum. Tapi untuk ke depannya boleh nanti kita edit bersama-sama. Oke, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi untuk yang minggu ini di 1.6 ini kita ada elaborasi 1 JP Kak ya. Pembelajaran mandiri, di situ ada langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, ketiga pendekatan asesmen pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Nah, nanti apabila ada kesulitan juga Kakak untuk melihat modul aja, boleh nanti bisa berbagi atau bagaimana, insya Allah bisa aja hubungi Ulun atau teman-teman yang lainnya yang sekelompok ya. Kedua, kuatkan pemahaman 2 jam pembelajaran tatap maya. Nah, di sini kita di tatap maya ini Kak ya, fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nah, di sini 1 menjawab 3 pertanyaan kunci, kedua melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Yang ketiga melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Jadi kita hari ini menelaah kayak menganalisis juga RPP atau modul ajar. Boleh nanti salah satunya yang mau baik dari kelas rendah maupun nanti kelas tinggi, baik dari SD sederajat maupun nanti SMP SMA untuk kelas tinggi. Lakukan 1 JP asinkron, peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan record design. Refleksi, peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6 ini. Ini merupakan modul yang dari 3 modul, ini sudah modul terakhir Kak ya. Nanti kemungkinan ada post-test, ada pre-test dan post-test yang nanti setelah ini Kakak akan jawab. Itu durasinya 1 hari Kak ya. Insya Allah ada beberapa pertanyaan yang menjadi acuan bagaimana nanti penilaian post-testnya. Setelah ini ya, nah di sini ada pertanyaan Kak ya. Saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah di sini ada 3 kotak yang dimana boleh Kak di kolom komen, boleh salah satunya boleh diaktifkan kolom komentarnya. Dari 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Apakah itu Kak ya? Boleh Kak, boleh untuk Ulun sesi 2 menit untuk isi, boleh satu-satu atau di chat atau di
boleh langsung present kalau mau mengutarakan boleh Kak. Misalkan di sini ulun yang dari 3 tahapan itu satunya adalah yang paling penting tujuan pembelajaran. Langkah-langkah asesmen. Oke, siap Kak Ahmadi, betul Kak Ahmadi, ada tadi ya, ada asesmen, ada langkah-langkah pembelajaran. Oke, siap. Terima kasih Kak Ahmadi. Wah, langsung suara Kak Ahmadi telah menjawab. Mungkin lagi di perjalanan Kak ya. Jadi kata Kak Ahmadi tadi ada tujuan pembelajaran, ada asesmen pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran. Ya, kita next. Sebagai bahan pembelajaran, oke. Saya mengetikkan jawaban peserta pada kolom ini sesuai dengan klasifikasi dan urutan komponen record design. Oke, yang pertama adalah aktivitas pembelajaran. Ya betul, kata Kak Ahmadi tadi, ada 3 komponen utama. Nah, ini yang komponen utama dalam merencanakan pembelajaran, Kak ya. Jadi ini nggak boleh lepas. Yaitu yang pertama adalah aktivitas pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Kenapa aktivitas yang di bawah malah tujuan pembelajaran yang di atas? Biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin kita lakukan itu apa Kak ya. Akan tetapi dalam record design ini itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita utamakan dulu Kak ya. Tahapan-tahapannya tujuan dulu, baru asesmen tentang bagaimana penilaiannya. Kalau dari PJOK tuh penilaiannya ada formatif, somatif, yang dimana penilaian itu dari menyeluruh tadi kayak ada kognitif, psikomotorik, dan afektif, yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan Kak ya. Nah itu kita harus jelas juga bagaimana asesmen pembelajaran yang akan kita lakukan. Setelah itu tujuan pembelajarannya ini, tujuan pembelajaran otomatis kita harus melihat capaian pembelajaran dulu, capaian pembelajarannya misalkan apa gitu, kebugaran. Jadi bagaimana nanti tujuan pembelajarannya, misalkan lari apa tujuan pembelajarannya pada hari ini, melakukan aktivitas kebugaran berupa misalkan lari menengah, lari 400 atau lari 15 menit untuk mencapai kebugaran tersebut. Jadi nanti berbeda-beda tujuan pembelajarannya yang kita sesuai dengan karakteristik kebutuhan peserta didik, aset-aset yang ada di sekolah Kak ya. Di situ ada aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran ini seperti langkah-langkah kayak kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, itu mungkin yang dimaksud aktivitas pembelajaran. Next, nah di sini record design itu dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran kita Kak ya. Yang pertama, apa yang ingin kita laksanakan, apa yang tujuan yang ingin akan kita capai. Nah, di sini maksud merencanakan pembelajaran dengan pendekatan record design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Oke, di sini ulun sedikit membuka kitab yang ada di LMS. Ini agak lebih lengkap Kak ya. Kalau di PowerPoint itu masih kurang lengkap untuk penjelasannya. Izin untuk menjelaskan yang ada di
poin di sini kurikulum merdeka, yaitu kebijakan kurikulum yang mencerminkan perubahan paradigma dalam pendidikan dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tren dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kurikulum ini memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Jadi untuk kurikulum merdeka kita itu kayak lebih bebas atau fleksibilitas dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Setelah itu ada capaian pembelajaran. Menurut tujuan belajar yang ingin dicapai oleh murid dalam suatu unit pembelajaran atau mata pelajaran tertentu, capaian pembelajaran dirumuskan berdasarkan kurikulum satuan pendidikan dan mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan. Ada asesmen. Asesmen ini proses pengumpulan analisis dan interpretasi informasi tentang pencapaian murid dalam rangka pengambilan keputusan pendidikan. Ini ada asesmen formatif, asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif itu adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau dan memperbaiki pemahaman dan keterampilan murid. Nah, dilakukan selama proses pembelajaran kayak dari yang awal sampai dengan yang akhir. Kita pendidik atau guru memantau dan memperbaiki pemahaman dan keterampilan peserta didik kita. Nah, setelah itu ada asesmen sumatif. Apa itu? Yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran yang mengevaluasi pencapaian akhir murid dan digunakan sebagai pelaporan hasil belajar. Biasanya ada yang kayak PTS, dan sebagainya, Kak, ya. Dan umpan balik. Nah, umpan balik itu adalah informasi yang diberikan kepada peserta didik tentang pencapaian mereka untuk membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran mereka. Jadi di sini umpan baliknya ada yang positif, ada juga yang memacu untuk memperbaiki apa yang ada di dalam pembelajaran mereka, ya. Jadi harus ada yang umpan balik, bagaimana nanti bagaimana kita menanggapi dari hasil belajar mereka tentang capaian belajar mereka, ya. Setelah itu masuk ada asesmen sambil kita belajar bersama-sama, Kak, ya. Mungkin di sini sebelumnya belum tapi mengetahui juga apa itu sih yang kayak tadi umpan balik, assessment of learning, as learning, for learning. Nah, di sini kita sedikit membahas atau tentang apa arti-arti dari assessment as learning, yaitu proses di mana murid terlibat aktif dan dalam memahami tujuan pembelajaran, mengevaluasi kinerja mereka sendiri, dan mengatur strategi belajar mereka berdasarkan umpan balik yang mereka terima. Jadi proses di mana murid atau peserta didik terlibat aktif dalam memahami tujuan pembelajaran, mengevaluasi kinerja mereka sendiri, dan mengatur strategi belajar mereka berdasarkan umpan balik yang mereka terima. Assessment for learning adalah pendekatan asesmen yang bertujuan untuk mendukung pembelajaran murid dengan memberikan umpan balik dan panduan yang jelas untuk meningkatkan pemahaman keterampilan mereka. Dan of learning adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian murid terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada juga kultur gerak, struktur, mungkin nanti bisa Kakak kurikulum operasional. Nah, ini sebagai pegangan kita sebagai lulusan PKG PJOK, Kak, ya. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajaran PJOK. Di atasnya tadi itu ada perencanaan, langkah-langkah tadi, Kak, ya. Dan menjelaskan perencanaan yang baik merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik dalam bidang PJOK.
Dalam modul ini kita akan menjelajah langkah-langkah perencanaan yang komprehensif dan terstruktur untuk merancang pembelajaran PJOK yang berkualitas dengan pendekatan backward design. Pendekatan ini akan membantu Ibu dan Bapak dalam memastikan pembelajarannya yang selaras dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah perencanaan ini akan membantu kita menjadi guru PJOK yang terampil dan mengembangkan pengalaman pembelajaran yang bervariasi, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Bersiaplah untuk mempelajari strategi praktis dan tips yang berguna untuk menyusun rencana pembelajaran PJOK yang menarik dan efektif. Nah, di sini ada penjelasan di mana berikut adalah langkah-langkah umum dalam merencanakan pembelajaran PJOK dengan pendekatan backward design, yaitu A. Menetapkan tujuan pembelajaran. Apa itu? Pada tahap awal ini, kakak-kakak akan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk setiap pertemuan atau unit pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku di kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan kakak-kakak semua. Rumusan tujuan pembelajaran juga harus memperhatikan kerangka atas apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terkait dengan keterampilan gerak, fundamental, atau spesifik, pemahaman tentang prinsip-prinsip kebugaran jasmani, kerja tim, dan pengambilan keputusan taktik untuk mengetahui apa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Ibu Bapak perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu paling pentingnya Kak ya. Nah, dan D adalah menentukan asesmen pembelajaran atau penilaian pembelajaran. Yang kedua, selanjutnya kakak-kakak merancang metode asesmen untuk menilai apakah peserta didik sudah mencapai tujuan yang dirumuskan. Asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif, sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tertulis, observasi langsung, portofolio, atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Pastikan instrumen evaluasi mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan PJOK. Nah, di bagian akhir mungkin ada di sini kayak asesmen secara umum, yang bisa nanti kakak-kakak lihat, atau di modul 2.6 tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke, yang ketiga, yang utama adalah merancang konten pembelajaran. Pada tahap ini, Ibu Bapak sudah memiliki tujuan pembelajaran dan penilaian. Sekarang kakak-kakak merancang aktivitas pembelajaran yang akan membantu peserta didik mencapai tujuan tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah kakak tetapkan. Beberapa contoh aktivitas pembelajaran PJOK adalah olahraga, permainan tradisional, bela diri, senam, pengetahuan, kesehatan, dan aktivitas yang relevan dengan PJOK. Oke, nah di sini ada yang keempat Kak ya. Setelah dari tiga konten tadi, tiga utama tadi, ada juga yang lain. Artinya itu ada 7 Kak ya. Yang penting dalam backward design adalah memperhatikan diferensiasi atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi dari kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana kita nanti bisa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dengan rencana pembelajaran yang terdiferensiasi dalam pembelajarannya. Artinya kakak-kakak akan menyusun pengajaran aktivitas dan asesmen yang mengakomodasi gaya belajar minat dan tingkah keterampilan perencanaan pembelajaran yang bersifat interaktif atau bolak-balik. Dan oleh sebab itu, kakak-kakak dapat menyesuaikan perencanaan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik
Jika harus ditinjau ulang pertimbangan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik dalam menyusun aktivitas modifikasi instruksi. Jadi ada jenis-jenisnya kayak proses, konten, dan sebagainya. Kayak ada yang kita mengenal pembelajaran yang telah kita lalui, pembelajaran diferensiasi, yang visual, non-visual, kinestetik, dan audiovisual gitu Kak ya. Ciri-ciri pembelajaran diferensiasi. Setelah itu mengembangkan sumber belajar Kak. Setelah mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya yang lainnya. Nah, seperti yang pernah kita pelajari Kak ya, bagaimana nanti kita menyusun rencana pembelajaran itu berdasarkan dengan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Yang kita pelajari itu adalah yang berdasarkan aset-aset tadi Kak ya. Nah, kita tonjolkan aset-aset yang ada di sekolah kita, aset-aset dalam diri kita maupun peserta didik kita, boleh Kak ya untuk mengadakan dalam rencana pembelajaran. Siapkan, di sini penjelasannya adalah siapkan sumber belajar yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran seperti buku teks, artikel, pendahuluan, latihan, dan peralatan yang untuk aktivitas jasmani. Pastikan sumber belajar tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mudah diakses oleh peserta didik. Untuk mengajar, kakak-kakak membutuhkan berbagai perangkat pembelajaran seperti LKPD, handout, video, atau media pembelajaran lainnya. Pastikan fasilitas, ruang olahraga, peralatan, dan sumber daya yang lainnya tersedia dan siap digunakan dalam pembelajaran PJOK. Jika perlu, atur jadwal penggunaan fasilitas dan koordinasi dengan pihak terkait. Sumber belajar dapat dipetakan melalui pemetaan aset yang telah kita pelajari sebelumnya di modul 1.2. Pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, tadi kita sesuai dengan aset-aset yang ada di sekolah, Kak, ya. Kalau tidak ada, kita gunakan yang lain. Kalau nggak ada pun, kayaknya boleh aja pakai botol plastik atau pakai kaleng bekas, boleh aja kayak sesuai dengan aset-aset yang ada yang bisa kita maksimalkan. Untuk kita bisa kreatif juga, saling berbagi pengalaman. Setelah itu di bagian F adalah menyusun langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini kakak-kakak akan mengorganisir aktivitas dan konten pembelajaran dalam tahapan yang logis. Pastikan setiap aktivitas dikembangkan berdasarkan aktivitas sebelumnya. Kakak-kakak juga harus menegaskan adanya proses belajar yang mengalir secara jelas dan runtut sepanjang waktu pelajaran. Misalnya alur yang ketika dalam pembelajaran PJOK adalah dimulai dengan aktivitas pemanasan, dilanjutkan dengan pengembangan keterampilan, kemudian mempraktikkan dalam kelompok kecil atau tim, dan diakhiri dengan pendinginan atau kayak sejenis refleksi atau presentasi dan sebagainya. Menyusun rencana keselamatan. Nah, ini yang terakhir Kak ya. Kita sampai G di sini, menyusun rencana keselamatan. Oke, ini termasuk hal yang penting Kak ya, bagaimana nanti guru memperhatikan faktor keselamatan dalam perencanaan pembelajaran PJOK, identifikasi resiko potensial dan tindakan pencegahan yang harus diambil dalam aktivitas jasmani dan olahraga. Sertakan pula pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama dalam rencana keselamatan. Nah, jadi kan kita sebagai guru olahraga otomatis sering berjumpa dengan hal-hal fisik ya. Kalau agak kurang pemanasan, peserta didik kadang ada juga tanpa kita sadari, kadang ada peserta didik yang lepas kontrol, bagaimana nanti mereka lari, habis itu keseimbangannya agak kurang, bisa mengakibatkan terjatuh dan sebagaimana. Nah, di situ bagaimana kita sebagai guru harus bisa bagaimana melakukan pertolongan pertama, yang akan kita lakukan seperti apa tindakan-tindakannya. Setelah itu kita harus lapor juga Kak kepada wali kelas, jangan berdiam diri atau nanti salah gurunya kadang melaporkan ke wali kelas, dan nanti wali kelasnya bisa menyampaikan ke orang tua
peserta didik jangan sampai ibaratnya itu orang tua itu tidak tahu. Nah, jadi ada pengalaman ulun tersendiri, itu bukan di jam pembelajaran PJOK kita, tapi pembelajaran di waktu itu di wali kelas kayak ada wali kelasnya, habis itu melihat anak tersebut itu kesleo dan ibaratnya itu setelah anak itu kesleo, guru tersebut mengetahui dan mengecek, ini hal yang biasa, nggak apa-apa katanya, akan tetapi setelah lama-kelamaan itu kesleo yang dirasakan oleh peserta didik itu dari segi cederanya itu membengkak dan orang tua itu tidak tahu, tidak dilaporkan gitu. Jadi pulangnya itu juga peserta didik itu pulang sendiri dengan kondisi kaki pincang, nggak diantarkan atau nggak diberitahu. Nah, di situ ada orang tua yang ibaratnya itu komplain lah, kenapa anakku akunya tidak diberitahu kalau anakku itu lagi cedera atau lagi sakit, paling tidak diberitahu oleh pihak sekolah biar nanti bisa dijemput atau sebagainya biar bisa langsung melakukan pertolongan pertama. Nggak sampai lama, misalkan sejam 2 jam menunggu jam pulang dulu baru diselesaikan gitu Kak ya. Nah, syukur-syukur atau guru PJOK atau tim medis, mungkin ada sekolah-sekolah tertentu yang ada tim medis atau tim kesehatannya Kak ya. Akan tetapi kita kalau di tempat ulun karena sekolahnya biasa di desa, untuk tim medis itu mungkin dari guru terkait aja juga, biasanya guru olahraga dan guru yang lebih cakap di bidang kesehatan dan sebagainya. Nah, di situ mereka yang akan menangani apakah ini peserta didik itu pulang atau tidak. Nah, kayak atau masih bisa. Nah, di situ kebijakan sekolah kayak jadi kita kalau langsung lapor aja penanganan pertama yang akan kita lakukan, misalkan membasuh luka atau sebagainya, kita pijat atau sebagainya, kita gendong. Setelah itu kita bawa istirahat, setelah itu boleh lapor kepada wali kelas dan nanti dianjurkan menelpon orang tuanya. Jadi ibaratnya biar guru itu kadang penilai utama kita adalah masyarakat atau orang tua murid Kak ya, bagaimana kinerja guru yang sebenarnya itu bukan dari teman sejawat, akan tetapi menurut ulun pribadi penilaian yang paling mutlak itu adalah dari orang tua atau peserta didik, bagaimana mereka mengetahui atau masyarakat sekitar bagaimana nanti mereka mengetahui pembelajaran kita tuh menyenangkan, efektif atau tidak. Jadi bagaimana nanti kita melakukan pelayanan kita kepada peserta didik kita, karena kita ini merupakan abdi negara, apalagi yang sudah pegawai Kak ya. Jadi kita ini merupakan abdi negara yang melakukan pelayanan, di mana di sini kita ditugaskan untuk meningkatkan kompetensi kita bersama-sama, memudahkan dengan usaha kita yang sudah kita lakukan ini bermanfaat bagi diri kita maupun sekolah-sekolah kita. Kadang kayak ulun aja kadang ibarat tuh ada aja gitu, kadang kenapa nih guru ini seperti ini, kadang masyarakat itu bisa menilai secara langsung Kak ya, kayak gitu. Tapi kita harus sesuaikan bagaimana nanti pembelaan kita, tanggapan-tanggapan kita yang akan kita utarakan biar nanti mereka tetap paham gitu. Biar ibaratnya tidak dipandang sebelah mata. Setelah menyusun rencana pembelajaran, nah di sini ada juga perumusan tujuan pembelajaran. Nah, nanti kita di sini ada ABCD. Nah, oke, kita kembali ke PowerPoint Kak ya dulu Kak ya, sebelum menjelaskan yang lain. Nah, di sini izin nanti komen aja Kak atau apa apabila tidak terlihat share screen ulun atau tampilan yang ulun tunjukkan. Mari kita bahas tahapan berikut desain dalam satu perencanaan pembelajaran. Nah, seperti yang ulun jelaskan tadi Kak ya, yang pertama yang utama tadi adalah adanya tujuan pembelajaran. Nah, di sini dimisalkan ada di
apa yang akan kita ketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Tentunya ada di dalam maksud tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Setelah itu perlu menetapkan kriteria atau indikator tercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini seperti yang di modul ajar atau di RPP itu ada yang namanya fase B. Kalau fase B ini biasanya itu di kelas 4 Kak ya. Kalau tidak salah ada kelas 3 dan kelas 4 itu termasuk dalam fase B. Kalau fase A, ini kan ada A, B, C, D Kak ya. Kalau gitu Kak ya. Kalau tidak salah, ya, di sini ada elemennya, terampil bergerak dan capaian pembelajarannya yang sudah ditentukan oleh kurikulum. Di situ peserta didik peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, di sini tentang judulnya adalah capaian pembelajarannya tentang konsep gerak yang akan diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, di sini boleh aja kita Kak ya dalam tujuan pembelajaran yang akan kita inginkan, misalkan peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, itu ya tujuan contoh Kak ya, contoh tujuan pembelajaran yang akan kita tetapkan terlebih dahulu. Boleh juga dengan konsep gerak ini. Contohnya kalau kayak ulun ini biasanya kan ada nih konsep gerak dasar fundamental itu ada gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif boleh kayak kita sesuaikan dengan fase-fasenya sesuai, boleh juga ke senam irama, senam ketangkasan juga boleh kita sesuaikan tujuan pembelajaran. Yang penting harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Oke, sekarang, nah ini. Yang kedua, ada asesmen pembelajaran atau tentang penilaian pembelajaran. Di sini disebutkan bagaimana kita mengetahui peserta didik kita berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Tentu saja yaitu dengan menggunakan asesmen pembelajaran yang telah kita buat. Nah, biasanya di modul ajar atau di FPP wajib yang adanya adalah asesmen pembelajaran atau penilaian pembelajaran. Kalau biasanya kalau guru PJOK itu biasanya ada afektif, kognitif, dan psikomotor yang akan kita nilai Kak ya. Nah, di sini masih di fase B tentang terampil bergerak. Nah, di sini ada tujuan masih dengan yang sama dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, di sini manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, dari tahapan ada dua ini kayak di bawah ini terlihat kayak izin. Kalau terlihat di sini ada dua gambar. Yang pertama di sini yang ulun asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Nah, di situ ada yang setelah itu ada asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama. Nah, di sini tentu saja yang paling tepat dari tujuan pembelajaran, yang paling memenuhi, yang paling fokus adalah yang di samping Kak ya, tentang asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama yang seperti gambar di samping ini Kak ya. Nah, itu adalah tentang asesmen pembelajaran atau penilaian menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Jadi nanti rubriknya itu asesmen itu ada tahapan-tahapannya kita rangkai bagaimana nanti langkah gerak kakinya, habis itu habis itu ayunan tangannya lurus atau tidak, habis itu ketepatan gerak dan waktunya, habis itu keindahan geraknya,
transisi antara musik atau pakai musik atau antar gerak itu kita sebagai misalkan ada dengan nilai kayak ada 1, 2, 3 dan 4 yang mana di situ sangat baik, cukup dan perlu pengulangan atau belum baik. Biasanya kayak itu Kak ya. Kalau 1 belum baik, 2 cukup, 3 baik, yang 4 nilainya sangat baik. Nah, itu merupakan contoh penilaian atau rubrik penilaian. Mungkin nanti bisa kakak mungkin di tempat kakak di modul-modul ajar kakak sudah ada seperti itu. Nah, setelah itu ada di yang ketiga yaitu tentang komponen intinya yaitu aktivitas pembelajaran. Di mana di sini aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Setelah itu, aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally appropriate dan tentu saja selaras alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi selaras dengan penilaian yang sudah kakak tetapkan tadi. Bagaimana nanti aktivitasnya, misalkan ada pendahuluan, ada di pendahuluan ini misalkan dari salam sampai dengan nanti penjelas ice breaking, absen, berdoa, penjelasan materi yang akan dilaksanakan, setelah itu penjelasan penilaian yang akan dilaksanakan, setelah itu baru ke kegiatan inti. Kegiatan inti biasanya itu dari aktivitas pembelajaran, kegiatan inti misalkan kita masih di ruangan atau di lapangan, kita jelaskan dulu materi yang akan kita pelajari. Baik, boleh kalau di ruangan bisa dengan video pembelajaran Kak ya, dengan video pembelajaran, dengan proyektor, laptop, maupun handphone bisa juga Kak ya. Penting kita sampaikan ini, oh senam aerobik itu seperti ini, atau kita sampaikan ini. Kadang kalau ulun juga melatih atau mengajar senam artistik atau senam ketangkasan, biasanya sampaikan dulu kepada anak-anak video-videonya yang betul gerakannya seperti apa, dipertandingkan seperti apa. Jadi mereka tahu, oh batasan-batasan yang gerakan yang betul itu seperti itu. Nah, baik dengan video tadi Kak ya, dengan apa yang nanti akan kita tampilkan. Setelah itu, setelah di kegiatan inti kita penjelasan materi, setelah itu kita ke tahapan gerakannya, misalkan tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, baru nanti tes pelaksanaan pembelajaran, misalkan tes hasil, misalkan kayak bola tadi Kak ya, misalkan lempar tahapan 1 chest pass atau lempar ke depan, yang tahapan 2 bound pass atau overhead pass dulu. Overhead pass misalkan lempar melambung di atas kepala. Setelah itu yang tahapan ketiga bound pass memantulkan atau lempar ke bawah kayak, baru yang kayak tahapan 4 baru permainan langsung, permainan misalkan kayak yang tadi chest pass tadi, permainan bola, lempar tangkap bola. Nah, dengan peraturan yang sederhana. Boleh kita gabungkan 4 tahapan di kegiatan inti tersebut. Nah, setelah itu masuk kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu biasanya ada refleksi kegiatan tadi, habis itu presentasi kegiatan, pendinginan dulu biasanya kayak pendinginan dulu. Setelah kegiatan tadi kita melakukan pendinginan, masuk ke penutup tadi pendinginan, habis itu presentasi hasil belajar tadi. Boleh nanti perwakilan apa presentasinya, lempar tangkapnya sudah bagus atau belum, boleh presentasinya pakai tulisan atau bagaimana, pokoknya produk-produk yang nanti bisa dihasilkan oleh anak. Setelah itu boleh nanti LKPD, kita anak kita kasih LKPD. Setelah itu kita lakukan refleksi kegiatan, refleksi dari guru, refleksi dari peserta didik, kita kasih tahu bagaimana tadi pembelajarannya, boleh tertulis, boleh secara lisan Kak ya.
Setelah itu setelah refleksi boleh nanti berdoa sedikit, kita motivasi lagi, habis itu mengutarakan pembelajaran selanjutnya. Setelah itu kita ingatkan pentingnya hidup sehat, setelah itu baru penutup. Nah, mungkin seperti itu kayak tahapan aktivitas pembelajaran yang kita lakukan. Sambil menilai-nilai tadi Kak ya. Nah, itu kerjaan kita. Nah, desain mundur atau backward design. Mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan pembelajaran, dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, seperti ini digambarkan seperti piramida ke bawah atau segitiga menuju ke bawah. Dari yang atas tadi fondasinya tujuan pembelajaran, setelah itu di tengah-tengahnya ada penilaian, asesmen pembelajaran, setelah itu ujungnya adalah bagaimana kita merencanakan kegiatan pembelajaran kita nanti di sekolah atau di kelas. Nah, di sini ada 7 tadi Kak ya, dari 3 tadi di atas. Setelah itu kita memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar atau fasilitas dan sumber daya yang lainnya. Yang keenam menyusun langkah pembelajaran, dan yang ketujuh adalah menyusun rencana keselamatan. Oke, di sini kenapa desain mundur, backward design? Satu, kenapa harus memakai backward design? Nah, di sini adalah hal-hal yang baiknya. Kenapa kita guru dalam kurikulum Merdeka atau guru-guru PJOK menggunakan desain mundur atau backward design? Yang pertama adalah karena memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur dari memulai tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Nah, jadi dengan menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik, Kak, ya. Tadi setelah itu yang kedua, backward design ini menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan pembelajaran. Jadi kita itu tidak mungkin lepas dari tujuan pembelajaran yang tadi yang kita laksanakan, karena apa? Kita tahapan awalnya kita melakukan, yaitu dari capaian pembelajaran kita sudah menentukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi bagaimana nanti kita langkah-langkahnya. Setelah itu yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Amin. Nah, kita bersama-sama belajar Kak ya di sini, karena ini merupakan hal-hal yang baru bagi diri ulun sendiri, mungkin dari kakak-kakak juga, bagaimana model backward design ini yang nanti akan kita bersama-sama kita coba untuk melaksanakannya, dari yang tadinya yang dari komponen intinya tadi, dari yang tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan tahapan pembelajaran. Tidak lupa juga kawan-kawannya seperti berdiferensiasi tadi Kak ya. Habis itu apa tadi? Mengembangkan aset-aset yang ada di sekolah seperti fasilitas dan sebagainya, menyusun langkah pembelajaran tadi juga, dan rencana keselamatan itu yang penting. Mungkin ada sampai di sini ada yang Kakak tanyakan Kak, boleh raise hand atau jelas saja Kak ya. Kalau agak jelas, ulun lanjut ke slide berikutnya Kak ya, izin untuk sama-sama kita belajar bersama-sama. Nah, di sini sudah masuk ke tahap analisis, di mana nanti kita bisa bersama-sama menganalisis RPP atau modul ajar yang nanti kakak siapkan untuk praktek mengajar. Itu kurang lebih 30 menit sesuai tugas yang pertama atau di seminar yang awal kita kayak rasanya sudah kita jelaskan itu bagaimana kita akan membuat video pembelajaran selama 30 menit dengan durasi 30 menit. Nah, khususnya dengan backward design ini kayak nantinya. Nah, di sini ada pertanyaan refleksi. Kakak-kakak dapat menjawab pertanyaan atau
refleksi dari Jamboard atau di komen boleh kayak di komentar aja. Kalau Jamboard itu nanti agak sedikit susah apalagi dengan handphone. Apakah yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun? Nah, di sini menjawab. Setelah itu, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Dan apa yang kakak maknai ketika menyusun pembelajaran PJOK yang dimulai capaian capaian akhir yang digunakan. Nah, di sini boleh diklik komentar di kolom komentar aja kak ya. Terlihat ya. Nah, oke. Boleh dari 4 pertanyaan ini, dari refleksi ini, boleh misalkan ini nggak usah tulis nama, langsung jawaban aja kak ya. Apa, oke, ulun perbesar lagi. Ulun nggak bisa. Ya, dipersilakan di kolom chat kak untuk memberikan jawabannya. Langsung jawaban aja kak ya. Gak usah. Misalkan satu, apakah yang kakak-kakak harapkan dapat peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun? Misalkan iya, nomor satu. Langsung sambung dua. Bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya dengan asesmen penilaian? Apakah perencanaan pembelajaran boleh kakak 5 menit izin. Dimulai dari capaian.
Nah, ini contoh punya ulun kayak ini sekedar contoh aja. Mungkin bisa nanti kakak modifikasi. Ini dari misalkan ulun nggak ya, apa yang kakak harapkan peserta didik. Oh, mungkin salah ulun nih. Kakak harapkan dari yang peserta didik. Mungkin seperti itu kak ya. Dengan refleksi benar, dengan asesmen juga bisa kak ya yang nomor 2 tadi. Oh, ini mungkin walaupun ulun agak salah yang nomor 1. Kalau yang nomor 3 ini biasanya dengan berdiskusi kak ya, dengan melihat aset-aset yang ada di sekolah tadi juga. Nomor 3 bisa dengan aset-aset yang ada di sekolah, dengan berdiskusi sesuai dengan keinginannya, dengan bagaimana nanti guru bisa mendengar apa yang diinginkan oleh peserta didik. Setelah itu apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dimulai dari capaian. Oke, terima kasih Kak Ahmadi, Kak Mujahid, dan mungkin kakak-kakak lainnya bisa menyusul. Ya, ini link Jamboardnya. Di sini dijelaskan apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak diawali dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada pertanyaan kayak iya atau tidak. Setelah itu, nah di sini ada yang namanya ABCD dalam tujuan pembelajaran. Bagaimana di sini merumuskan, yaitu ABCD ini bagaimana nanti merumuskan audiens, yang B-nya behavior, C-nya condition, dan D degree. Nah, apakah itu? Oke, next kita masuk ke LMS yang mungkin di sini sudah dijelaskan bagaimana perumusan tujuan pembelajaran. Kakak dapat menggunakan rumus ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu audiens yang dimana dalam hal ini adalah tentunya peserta didik. Peserta didik atau murid, unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran yang standar, yakni peserta didik mampu titik-titik-titik. Nah, jadi kita bagaimana nanti merumuskannya, misalkan peserta didik mampu melakukan lempar tangkap bola bicara berkelompok atau bergantian. Itu ada audiens kak ya. Jadi peserta didik mampu titik-titik. Nah, setelah itu behaviornya yaitu perilaku yang diharapkan peserta didik, misalnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan, dan menahan serangan. Misalkan di sini peserta didik mampu menggiring. Nah, behaviornya adalah menggiring. Nah, condition atau C, situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan misalnya secara berpasangan dalam kelompok dalam permainan yang disederhanakan. Jadi ada condition. Jadi misalkan kalau dari audiens, behavior, dan condition yang sudah kita gabungkan, peserta didik mampu menggiring bola dengan secara berkelompok atau berpasangan. Jadi peserta didik mampu menggiring bola secara berpasangan. Nah, dan degree-nya adalah kriteria yang harus dicapai atau level performa, contohnya 90% akurat dari jarak 3 meter selama 10 detik tanpa jatuh. Dalam beberapa kasus kriteria ini kriteria di sini terhubung dengan rencana penilaian di mana kakak-kakak akan merumuskan berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Jadi ada penilaiannya kayak degree. Contohnya peserta didik mampu menggiring bola secara berpasangan selama sejauh 10 meter.
Nah, kayak itu Kak ya. Jadi ada ABCD. Peserta didik mampu, peserta didik adalah audiens, mengiring bola adalah behavior atau B, condition adalah yang C-nya adalah berkelompok atau berpasangan tadi Kak ya, secara berpasangan misalkan degree-nya sepanjang penjelasannya sepanjang 10 meter atau 3 meter atau sedetik atau 90% dari kekuatannya atau bagaimana yang nanti akan sebagai tahapan penilaian kakak yang akan kakak lakukan. Nah, dari ABCD ini ada yang kakak tanyakan, izin. Dari ABC ini ada yang bisa kakak tanyakan, misal paham aja kak ya. Lanjut. Sudah kurang lebih 30 menit lagi kita kak ya. Jadi sedikit mungkin dari modul ajar nanti yang kakak akan presentasikan sedikit. Oke, kalau izin next. Mungkin nanti salah satunya aja siapa nanti yang mau share screen modul ajar yang bisa nanti kita akan analisis bersama-sama yang berdasarkan 7 tahapan tadi. Yang pastinya ada 3 komponen utama yaitu tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Nah, di sini ada peserta menjadi 3 kelompok dalam waktu 20 menit. 3 kelompok tersebut memilih 1 RPP modul ajar. Nah, tetapi dari 3 kelompok itu ulah jadi 1 kelompok aja Kak ya. Dari kakak-kakak semua. Nanti ada waktu berdiskusi dan nanti presentasi Kak. Mulai dari 4 menit. Jadi kurang lebih ada 30 menit lagi kita. Jadi ada waktu di mana nanti salah satu kakak mau persentase atau presentasi share screen, izin stop share berarti izin ulun ya Kak ya. Nah, di sini boleh nggak harus yang modul ajar atau RPP, boleh aja RPP-nya bebas dari yang semester 1, semester 2 atau apa, boleh dari yang SD, SMP dan SMA, boleh yang kakak-kakak yang mau melakukan, boleh nanti sistem polling atau bagaimana nanti yang mau menunjukkan RPP-nya. Ya, dimulai dari sekarang. Dipersilakan Kak, boleh saling berinteraksi atau saling menganalisis. Ulun beri waktu Kak ya, 20 menit. Jadi 1 kelompok ini aja yang bertujuh ini nanti menganalisis bersama-sama dari modul ajar kawannya. Oke, lanjut. Silakan dialih ulun berikan kaptennya ini Kak Ahmadi yang junior aja kan Kak ya. Nah, Kak Ahmadi boleh memandu kawan-kawannya untuk menganalisis bersama-sama. Nih, Bang Ahmadi boleh Bang. Ya, lanjut ya. Boleh share screen, Kak Endik boleh. Itu aja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Sama-sama kita perbaharui Kak ya. Atau Kak Ahmadi, Kak Imam, Kak Dodi, Kak Arhamni, Kak Endi, Kak Mujahid, boleh Kak. Nanti kemungkinan pasti ada modul ajar nih Kak ya. Bagaimana nanti kita bisa bersama-sama belajar screen juga membersamaikan kawan Solo. Ulun yakin aja kakak-kakak bisa gitu. Oke, lanjut Kak. Silakan. Ini sudah jalan 1 menit nih. Jadi ulun kembali lagi, nanti itu ada kurang lebih 20 menit atau 15 menit dari sekarang. Ya, itu silakan Kak. Ya, di sini siapa Kak? Izin. Yang mau presentasi dulu apa, izin Kak? Ada Kak Endi, boleh di SMA Kak atau Kak Ahmadi? Kak Ahmadi yang ini nih, yang junior nih.
Atau Pian juga biar sama nanti bisa langsung kita analisis bersama-sama, tinggal kumpul aja. Atau Kak Dodi, Kak, izin. Pak Mujahid sudah RPP-nya, Kak? Kalau belum nanti bisa, nggak apa-apa. Mujahid atau Kak Ahmadi, Kak? Kak Ahmadi ini boleh, atau download dulu di PMM, bisa, Kak? Nanti kita presentasikan bersama-sama, kita telaah, oh ini masuk ke tujuan pembelajaran, ini aktivitas, oh berdiferensiasinya yang ini, gitu, Kak. Oh, Kak Enik mungkin lagi tawurannya. Kak Arhami gimana, Kak? Lagi di laptop nih. Boleh presentasi nih, izin. Kalau ada modul ajar, boleh share screen, berbagi. Oh, tidak terdengar, Kak. Kalau Kak Ahmadi, Kak, Lagi maraba-raba lagi nah. iya, siap-siap. Masih ada waktu aja nih, 10 menit atau 15 menit nih. Ya, Kak, boleh share screen, Kak. Apa Mujahid pang ya Pak, susun. pitik yang segi kotak ini, oh Kak, tolong bisa aja pitik segi kotak yang ada garis panahnya di bawah. Pilih window. Nah, tapi buka dulu Pang filenya. Bisa, Kak, adik? Ayo, Mekarsari itu nah, Mekarsari kayak apa Mekarsari? Ayo. Udah punya, ayo. Betul. Ahmadi Mekarsari nah, coba jangan diraba-raba aja. Jo, anu pang nih Pak Mujahid pang nih mana nih Pak Mujahid nah. Anu aja Pak Mujahid pakai HP kalau share screen. Pian pakai laptop Pang ini nah. Kayaknya. Pakai tablet kalau ini nah. Pian Nah, pakai kalau HP. coba dulu. Coba Pang Nah, tes dulu tes. Kalau anu Kak Dodi bisa, Kak? Kalau Kak buat berbagi, Kak. Nah, sip. Boleh, Kak. Kak Rahmani boleh berbagi, Kak. Izin. Gak apa-apa. Dari MGMP. Biar kita bisa ibaratnya itu mengetahui dari yang 7 komponen tadi, Kak, ya. Oke, terima kasih, Kak Rahmani. Wah, keren, keren.
Ya, dipersilakan untuk kakak-kakak sendiri dulu yang ulun ada waktu kurang lebih 10 menit, di mana di situ bagaimana kakak nanti mengidentifikasi atau menganalisis dari tujuan pembelajarannya tadi sudah ada ABCD-nya, yang audiensnya, behavior, condition, dan degree-nya ada atau tidak. Setelah itu bagaimana asesmen pembelajarannya tadi, Kak ya. Setelah itu ada bagaimana langkah-langkah atau aktivitas pembelajaran tadi juga. Kalau perlu bisa nanti ditambahkan diferensiasi, habis itu aset-aset yang ada tadi Kak ya, aset misalkan fasilitas, bahan pendukung, LKPD dan yang lain-lain. Setelah itu dari aspek langkah-langkah kegiatan tadi juga ya, itu ada faktor keselamatan. Nah, catatan keselamatan ini jarang Kak ya, biasanya di modul ajar. Oh, catatan keselamatan tadi. Bagaimana nanti kita di ruang kita anak di modul ajar di catatan keselamatan boleh nanti kakak-kakak untuk berdiskusi atau menganalisis bersama-sama biar 7 tahapan atau 7 kerangka tadi ada di modul ajar. Oke, lanjut. Terima kasih Kak Arhamni. Lanjut Kak, untuk yang kakak-kakak lain boleh memberikan pendapat, silahkan Kak. Ayo Kak Ahmadi boleh dipandu Kak. Izin Kak, kedengaran lah suara kan. Ya, terdengar Kak. Siap, kedengaran. Nah, siapa nah punya ini gimana? Yang santai dari pembicaraan betul, itu boleh nanti minta pendapat lawan kawan-kawannya. Oke, mungkin Kak. Bentuknya kayak gini Kak. Kira-kira pas aja lah ya. Nah, ketersediaan materi, ada materi ajar, alat dan bahan yang diperlukan, materi pokok pembelajaran, materi pembelajaran regulernya Kak, ada materi pembelajaran remedial, sorry nggak? Ya, next Kak, ada kita cari juga tujuan pembelajarannya tadi di mana. Di sini kan ada materi pembelajaran media, pengayaan, nah media pembelajaran bisa juga Kak ya, ada alat-alat itu sebagai aset tadi. Nah, di situ ada pengaturan pembelajaran juga, asesmen pembelajaran ya ada. Nah, mungkin setelah asesmen ini biasanya ada tujuan pembelajaran Kak ya. Enggak. Nah, ya di sini tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita cari, kita analisis apakah sudah sesuai dengan yang rumusan ABCD tadi atau belum. Kalau kayak dari audiensnya tadi sudah tertulis peserta didik ya betul Kak ya Pak. Oke, mungkin di tujuan pembelajaran ulun langsung izin gabung aja Kak ya. Sebenarnya di sini ada kita di sini harus menganalisis bersama-sama, tapi ulun bantu Kak ya. Teman bersamai boleh aja nanti kakak-kakak bisa memberikan pendapatnya juga. Oke, dari tujuan pembelajaran di sini sudah ada Kak ya di modul ajar Kak Arhamni tadi. Di sini audiensnya peserta didik, di sini sudah ada.
menunjukkan kemampuan mempraktikkan dan menganalisis aktivitas gerak spesifik. Nah, jadi ada dari yang 3 tadi atau ABCD, behaviornya adalah mempraktikkan gerak spesifik fungsional. Setelah itu, dari yang sikap badan di udara dan sikap mendarat, lompat jauh sesuai potensi kreativitas yang akan dimiliki. Nah, jadi lompat jauh lompat jauh sesuai sikap badan. Jadi kondisionernya itu adalah melakukan lompat jauh. Kalau behaviornya tadi mempraktikkan atau menganalisis aktivitas gerak spesifik. Nah, kalau conditioningnya itu conditionnya itu atau situasinya itu adalah atau mendarat lompat jauh sesuai kreativitas kita didik masih dengan regulasi menterus nilai-nilai gerak kolaborasi pemahaman. Nah, jadi sikap mandiri melompat sesuai potensi kreativitas yang ada. Jadi sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki itu ada degrinya ya. Jadi batasannya itu sesuai dengan kemampuan peserta didiknya tadi. Nah, itu adalah degrinya. Oke, kalau asesmennya tadi Kak Arham nih izin. Itu tadi itu yang di atas asesmen itu ada jenis asesmennya itu dari penilaian ada individu dan berpasangan. Di sini ada pengetahuan, keterampilan, sikap mandiri dan portofolio atau LKPD. Boleh melihat yang di bawahnya Kak ya atau rubrik penilaian asesmen. Nah, ini ada aktivitas pembelajaran hasil refleksi juga. Nah, di sini mungkin asesmen kayak dari yang sikap ini Kak ya. Nah, ini adalah rubrik dari pernyataan dari yang sikap tadi. Ini yang sikap. Kalau yang pengetahuan tadi Kak atau keterampilan boleh di-share ke bawah rubriknya nih ada diconteng ya atau tidak. Nah, ini adalah keterampilan. Oh, ini keterampilan Kak ya. Pas. Next ke bawah lagi Kak, izin. Gambar refleksi tadi juga ada. Ya, next lagi ke bawah. Nah, asesmen pengetahuan Kak ya, dengan tadi juga ada bagaimana contoh instrumen penilaiannya. Ini ada pilihan ganda Kak ya. Oke. Ya. Oke. Nah, keterampilannya. Nah, di sini ada keterampilan, tes kinerja aktivitas gerak spesifik lompat jauh. Butir tes, ada penunjukan asesmen juga. Dan rubrik asesmen keterampilan gerak. Oke, asesmennya lengkap aja Kak. Setelah itu ke aktivitas kegiatan Kak, atau dari yang pendahuluan. Kita aktivitas 1 aja Kak. Oke. Nah, ini aktivitasnya kayak aktivitas 1 tadi. Ini masuk kegiatan inti sudah melakukan lompat jauh. Setelah itu ke penutup Kak ada
ada berapa aktivitas ini? Ada mungkin ada 4 atau 3. Nah, di sini Kak ya. Jadi kakak tentu saja mungkin melakukannya dengan melihat aset-aset yang ada di sekolah dan faktor keselamatannya juga ada. Iya, tahapannya lengkap aja Kak. Lanjut ke berarti yang Kak berdiferensiasinya ada Kak. Bagaimana kita menentukan profil awalnya, profil peserta diknya ya. Itu Misalkan yang contoh-contohnya dengan berkelompok. mana Nah, di sini ya kayak belum melakukan langkah-langkah kegiatan tadi Kak ya. ini kakak Nah, pendahuluan pendahuluan, memotivasi, berdoa, berarti kayak ciri-cirinya salam, memotivasi itu untuk meningkatkan sosial emosional murid itu adalah contoh ciri-ciri berdiferensiasi juga Kak ya. Habis itu mungkin ada habis itu menjelaskan dengan cara akan oke, sip, ke bawah lagi Kak. Menjelaskan teknik asesmen, waktu tergerak. Lanjut ke bagian ini Kak. Setelah itu dari aktivitas itu ada menggambarkan sumber belajar. Sumber belajarnya ada Kak yang kayak menggunakan apa, misalkan LKPD atau alat-alat peralatan olahraga, peralatan yang digunakan biasanya gitu. Bagian atas Kak. Nah, di sini ada tali pembatas, bendera, peluit, stopwatch, Kak ya, ada LKPD juga. Nah, ini merupakan sumber belajar kita juga atau fasilitas sumber daya yang lainnya yang bisa kita manfaatkan tadi. Bak lompat jauh tentunya atau lapangan sejenisnya yang aman. Setelah itu izin stop Kak, izin ada. Ya maaf tadi ada sponsor tadi Kak. Oke. Oke, setelah menggambarkan sumber belajar, kita masuk menyusun langkah-langkah pembelajarannya tadi dengan remedial, dengan apa tadi Kak ya juga ada tadi Kak Ulun lihat, ada dengan tugas tambahan juga bagi yang sudah mampu, sudah berhasil melakukannya. Setelah itu menyusun rencana keselamatannya ada Kakak di catatan, misalkan siswa menggunakan sepatu atau ya kayaknya nggak ada nih kakak. nah itu biasanya ulun juga kalau dalam modul aja rencana keselamatannya itu tidak ada, misalkan memakai seragam yang lengkap, seragam olahraga lengkap. Nah di sini di catatan bisa ditambahkan setelah refleksi tadi di catatan bisa ditambahkan bagi seluruh siswa harus menggunakan alas kaki atau sepatu. Setelah itu peserta bisa menggunakan pakaian olahraga atau seragam olahraga yang lengkap. Setelah itu sebelum memulai pembelajaran kita pastikan lapangan
aman gitu. Aman itu misalkannya itu pangan jauh dari benda-benda yang berbahaya seperti batu-batu yang tajam atau di bak pasirnya tadi, atau nanti alas untuk melompatnya tadi, atau tumpuan dari lompatannya tadi kita perkirakan untuk lebih aman. Misalkan kalau tidak ada pasir bisa ditambahi dengan kardus Kak ya. Biasanya ulun seperti itu, atau pakai matras bila ada matras. Kalau nggak ada matras bisa pakai kardus yang sudah dilapisi. Jadi kita sesuaikan jarak kemampuan peserta didik lompatannya. Kita lihat dulu lompatan kataknya sekian ini, jadi bisa jadi mengukur anakan kardusnya di bagian sini biar anak-anak itu lebih. Habis itu kita jelaskan untuk bagaimana keselamatan saat pendaratan. Biasanya mendaratnya kadang bisa berbahaya apabila posisi tangannya atau posisi badannya itu tersalah Kak ya. Biasanya waktu melompat jauh posisi tangannya, atau kadang bisa yang melakukan kegiatan yang berlebihan gitu. Jadi gulingkan aja, jangan ditahan-tahan gitu, bisa aja nanti biar menghindari dari cedera. Sebagai catatannya itu kalau seandainya nggak ada kardus, kalau ada rumputan atau daerah tanah yang agak lembek ya nggak apa-apa, aman-aman saja, atau daerah yang ada pasirnya sedikit. Kita lihat juga jangan di daerah batu-batuan, jangan kita paksa. Kalau seandainya di daerah batu-batuan, lompat jauhnya jangan paksa yang lompat jauh yang kayak formal, tapi kita kondisikan dengan situasi yang ada. Misalkan jangan kita paksakan dengan maksimal, yang penting mereka lompat jauh, misalkan dengan lompat katak aja, biar ibaratnya itu mereka tidak cedera yang paling utama. Jadi kita ubah aja dari yang lompat jauh dengan situasi yang dengan lompat jauh yang dilaksanakan di sini sekian, dengan lompat katak gitu bisa aja. Yang penting sama ibaratnya itu gerakannya sesuai dengan kondisinya. Boleh nanti di teras atau apa, yang penting kita faktor keamanan siswa atau peserta didik itu yang termasuk yang utama juga kayak harus ada di dalam suatu rancangan pembelajaran kita. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Kak, izin. Oke, terima kasih atas Kak Afamni sudah mau share screen. Oke, silakan. Nah, itu tadi mandat yang faktor keselamatan itu di catatan tadi Kak. Boleh ditambahkan di catatan Kak yang faktor keselamatan tadi yang ini. Okay. Menyusun kerangka keselamatan, menyusun rencana keselamatan. Nah, dari sampai ini ada yang ingin di kakak-kakak tanyakan Kak, izin sebelum ulun akhiri. Atau dari Kak Endik yang misalkan di wilayah SMA mungkin di kompleks lagi Kak ya. Berdasarkan kita, jadi berdasarkan pengalaman kita juga kita sesuaikan dengan keterbutuhan siswa, dengan peralatan-peralatan yang ada kita di sekolah. Tapi kita lihat capaian-capaian pembelajaran di semester 1, semester 2, apa yang akan kita ingin capai, dan capaian-capaian itu sudah ada di kurikulum, boleh aja di-download atau apa, insya Allah banyak aja di internet untuk capaian pembelajaran. Nah, nanti kita bagaimana nanti menentukan tujuan pembelajaran untuk mencapai tersebut. Nah, kita kondisikan bagaimana nanti asesmen, langkah-langkahnya. Setelah itu dari yang berdiferensiasinya dengan misalkan membentuk kelompok, presentasi, sosial emosionalnya kita adakan. Setelah itu aset-aset yang ada, sumber daya belajar yang ada kita maksimalkan juga. Setelah itu langkah-langkah pembelajaran juga dari yang misalkan ada yang mengulang atau yang remedial tadi, atau ada yang sudah cukup bagus, ada kegiatan tambahan yang akan kita lakukan, atau yang tadi juga yang terakhir adalah rencana keselamatan. Jadi di antara yang semua ini insya Allah, tapi di antara yang
yang paling penting adalah 3 komponen utama tadi Kak ya, yaitu tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan langkah aktivitas pembelajaran. Nah, dari itu 3, setelah itu ada tambahannya tadi 4 tadi, ada yang berdiferensiasi tadi, setelah itu ada sumber daya atau aset-aset yang dimiliki tadi, setelah itu aktivitas langkah-langkah pembelajaran, setelah itu ada rencana keselamatan tadi. Oke, untuk ini jadi usahakan nanti kakak-kakak menyiapkan modul ajarnya atau RPP-nya. Setelah ini kemungkinan tanggal 18 besok Kak, itu ada mau upload tugas, yaitu modul ajar RPP yang kakak yang ada bisa di-download, diedit-edit sedikit, sesuai dengan yang kita pelajari tadi, yang berdiferensiasi atau apa, cari aja Kak, modul ajar berdiferensiasi. Nah, jadi kita tambah-tambahkan aja yang lain, dan yang kita sesuaikan dengan karakteristik sekolah kita. Setelah itu kakak upload, itu tugasnya Kak ya. Setelah itu tanggal 19 itu kita melakukan refleksi di due date-nya, refleksi kegiatan atau refleksi dari mungkin ada 3 kalimat tadi yang kakak refleksikan, boleh pakai Word sedikit, catat refleksi hasil dari pembelajaran di modul 1.6 ini. Setelah itu di modul ini kan sudah modul terakhir, kemungkinan ada yang namanya untuk masuk ke modul 2, nanti kemungkinan ada post-test, ada pretest. Pretest itu kayak tes awal, dan nanti, nah dari tes awal itu kita mengetahui di mana kemampuan awal kakak-kakak semua dalam sebelum masuk ke pembelajaran kita. Jadi mungkin ada setelah pretest, kemungkinan ada post-test, ada perkembangan atau tidak. Jadi biasanya kalau ulun kalau tulisannya pretest atau tes awal itu, kalau teknik ulun itu ada usaha yang terlalu dihemat-hemat lah menjawabnya, atau biasa-biasa aja kemampuannya biar ada progresnya di tes akhir, karena yang berhemat, yang berpikir bujur-bujur. Nah biasanya jadi ada progresnya Kak. Nah yang takutnya itu kalau ada progres malah di pretestnya yang tes awalnya tinggi, tes akhirnya rendah. Nah itu yang bahaya ya loh Kak. Jadi nggak ada progres atau proses. Itu biasanya sih ulun Kak kalau di pretest itu biasa-biasa aja, kalau di post test akhir, nah itu yang ibarat tuh dihemat lah berpikirnya. Nah sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan Kak. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama di akhir bulan, di akhir tanggal, kita melakukan tatap muka langsung. Di situ nanti kata kakak BGP hasilnya itu kakak-kakak dapat uang transport seharinya itu adalah 50.000 bagi yang pulang pergi dari rumah. Nanti ditentukan oleh dinas terkait Kak, pembukaannya oleh Dinas Pendidikan Barito Kuala. Habis itu nanti penempatannya mungkin terserah nanti bagian dinas yang menentukan. Kalau dari BGP itu biasanya menyesuaikan anggaran aja. Kalau per hari itu biasanya 130 Kak. Ditambah nanti uang transport. Kalau pulang pergi, kalau mau menginap di hotel boleh aja Kak. Tapi uang transportnya itu cuma dihitung yang pertama dan terakhir Kak. Terakhir aja. Jadi dapatnya mungkin transportnya 100.000. Tapi ibaratnya tuh menginapnya tuh di hotel yang sudah dicarikan oleh dinas terkait. Misalkan dinas wadah kita kan Barito Kuala, bagian dinasnya nanti yang mengkondisikan. Habis itu mungkin dapat souvenir-souvenir dan yang lain-lain. Jadi yang kebaru yang ada ANBK, yang ANBK ini kebetulan kan ada nih di tahap 3 atau di gelombang 3, ini lagi musim-musim ANBK, nanti mungkin akan menyesuaikan Kak, tetap hadir, kan semalam sudah kami utarakan juga bagaimana bagi peserta yang ibaratnya itu masuk dalam tim inti ANBK, tim intinya kayak proktor dan yang lain-lain. Nah, itu tetap aja masuk Kak.
paling tidak siang atau biasanya siang Kak ya, misalkan pagi misalkan sampai jam 11 siangnya masuk, tetap masuk. Karena apa? Karena dihitung anggaran dan yang lain-lain. Apabila sudah 2 hari atau 3 hari tidak masuk, karena itu bisa di-cancel. Dapat aja masuk uangnya, tapi kemungkinan daftar hadirnya biasanya ada daftar hadir dari tim dinas pendidikan langsung, karena yang memonitoring atau BGP Kalsel Kak ya, yang ibaratnya itu yang memonitoring kita. Dan nanti kemungkinan di tahap 2 ini dari BGP Pusat di Jakarta sana datang ke Kalimantan Selatan untuk memonitoring di daerah mungkin ada sih Kak untuk kabupaten mana ya, atau kabupaten atau kota mana, kabupaten kota mana yang akan didatangi oleh pihak pusat untuk monitoring kita, tapi masih beluman fix lagi, tapi tetap baik kita semampu kita mengikutinya sesuai alur kita aja, nggak apa-apa, mungkin semampu kita aja, yang penting berjalan dengan baik, pembelajarannya, modul-modulnya kita pelajari, kita sampaikan dengan baik. Ini itu saja, ada yang ditanyakan Kak sebelum tutup Kak? Tetap semangat Kak ya, kalau sudah kayak gini pantang mundur sampai dapat sertifikat. Pokoknya se-Indonesia ini kita KAI, ada yang se-Kalsel aja. Sama juga kebijakan-kebijakannya itu se-Indonesia. Jadi misalkan Kalsel kenapa anggaran-anggarannya semuanya kebijakan-kebijakannya sama se-Indonesia. Nah itu Kak ya. Kalau ada beda mungkin bisa nanti kita protes. Misalkan daerah Jawa Barat seperti ini. Kenapa Kalsel seperti ini bisa. Tapi insya Allah kata dari BGP pusat Kalselnya disamaratakan dengan provinsi-provinsi lain. Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup Kak ya. Cukup. Oke, Kak Bang Ahmadi, titip berdoa Kak. Pimpin, izin. Ayo, Pak Mati itu nah, Dek. Biar Ulun aja, Bang. yang senior biar tampil Pak. Menggelagar. Boleh. Terima kasih Pak narasumber atau fasilitator memberikan hari ini kepada kami. Sebelum kita menutup acara pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sesi foto Kak, izin. Boleh? Ya, Gaya boleh. bebas. Oke. Siap, izin. Siap, 1, 2, ya, siap, stabil. 1, 2, 3. Oke, Kak Imam. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, insya Allah kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih banyak kiranya hari Minggu sebelum tatap muka itu ada 3 kali Zoom. Jangan lupa video pembelajarannya Kak ya. Juga Wah, 30 menit kita foto kakak-kanakan nggak, video kakak-kanakan kata Bapak. Iya Kak, silakan. Pak, video pembelajaran itu kita awal menguploadnya kapan Pak? Sama uploadnya itu kemungkinan minggu-minggu ini sudah bisa Kak. Link disimpan aja dulu, habis itu link diupload ke YouTube. Atau iya. link YouTube, ini diupload ke YouTube. Video pembelajaran kita linknya nanti yang dikasih ke LMS KPMM. Iya. Kayak Google Drive lah. FTP-nya. Siap. Minggu ini insya Allah. Iya, terima kasih. Siap minggu ini. Terima kasih Kak. Assalamualaikum Karela. Waalaikumsalam. Pak Ahmadi siap siap ngobrol deh. Ya. Siap kalau ininya